Assalamualaikum semua. Alam Takambang jadi guru. Ini adalah salah satu semboyan orang Minangkabau. Kita disuruh belajar dari alam sekitar. Karena dari alam kita bisa mendapatkan banyak sekali manfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Selamat datang di Tanpa Tia Channel. Channel yang membahas tentang sejarah, fakta, mitos, legenda, sosial, budaya masyarakat. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang tingkatan silek harimau. Sebelum kita lanjut, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan tanda lonceng notifikasi supaya Anda tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Siapa sih yang tidak tahu tentang silek harimau? Silek yang berasal dari Minangkabau ini sudah menyebar ke seluruh dunia. Silek harimau merupakan bela diri yang gerakannya meniru gerakan harimau yang mau menerkam mangsanya. Anda mungkin sering melihat di TV atau pertunjukan tentang silek. Yang Anda lihat itu bukanlah silek, akan tetapi mencak. Kata manca atau sering juga disebut bungo silek adalah merupakan gerakan-gerakan tarian silat yang dipamerkan di dalam acara-acara adat atau acara-acara seremonial lain. Gerakan-gerakan manca diupayakan seindah mungkin karena untuk dipertunjukkan. Sedangkan silek suatu seni pertempuran yang dipergunakan untuk mempertahankan diri dari serangan musuh, sehingga gerakannya diupayakan sedikit mungkin cepat, tepat, dan mematikan. Mengutip dari kata-kata guru silek, jika memancak di galanggang, kalau basilek di muka musuh. Sesungguhnya silek tidak bisa dipertunjukkan karena gerakannya sangat mematikan. Belajar silek tidak hanya sekedar lahir, tapi harus diiringi dengan batin. Pada zaman dahulu, anak laki-laki yang telah balik berakal tidak tidur di rumah. Mereka tidur di surau. Di surau inilah mereka belajar ilmu agama dan ada juga yang belajar silat, sehingga mereka bisa belajar lahir dan batin. Kalau lahir dan batin sudah menyatu, apabila Anda dalam bahaya, maka gerakannya akan spontan keluar. Baiklah, kita masuk ke pokok bahasan, tingkat atau level dalam silek harimau. Level yang pertama yaitu kita belajar dengan guru silek atau tuo silek. Seseorang yang belajar silek tentunya harus mencari seorang guru atau tuo silek yang ia percaya dan ia yakini. Kenapa harus yakin? Kalau seorang murid tidak yakin atau tidak percaya sama gurunya, mana mungkin akan mendapatkan ilmunya? Pada guru ini kita akan diberi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat itu merupakan lambang penghormatan murid kepada guru. Setelah syarat-syarat itu telah dipenuhi, maka kita akan diajarkan gerakan-gerakan dasar dalam silek harimau. Dalam belajar gerakan dasar ini, guru akan menilai kita apakah kita bisa diteruskan ke level batin atau tidak. Kalau penilaian guru baik, maka kita akan melanjutkan ke tingkat batin. Kalau lahir dan batin sudah menyatu, maka apabila kita dalam bahaya, maka gerakannya akan spontan keluar. Baiklah, kita masuk ke level yang kedua, yaitu berlatih dengan inyek atau siluman harimau. Setelah kita mahir berlatih dengan guru silek lahir dan batin, maka guru silek akan menyarankan kita untuk berlatih dengan inyek atau siluman harimau. Guru silek yang seperti ini sudah langka di Minangkabau. Anda mungkin bingung bagaimana cara berlatih dengan inyek atau siluman harimau? Gampang. Malam-malam Anda pergi saja ke tempat sepi yang tidak ada orangnya. Pastikan tempat itu bisa dipakai untuk latihan. Setelah Anda sampai di tempat itu, buatlah gerakan-gerakan silek harimau.
maka inyek atau siluman harimau akan menghampiri Anda. Waktu Anda latihan dengan inyek, pukulan yang Anda terima memang terasa sakit, akan tetapi setelah selesai latihan, tidak ada satu bekas pun pada tubuh Anda. Level yang ketiga yaitu kita berlatih dengan bayangan hitam. Sama halnya dengan berlatih dengan inyek, berlatih dengan bayangan hitam juga dilakukan pada malam hari. Bayangan hitam ini akan menyerang. Apabila dia kena pukulan kita, dia akan menjadi 2, dan apabila kena pukulan kita lagi, dia akan bertambah, demikian seterusnya. Pada latihan dengan bayangan hitam ini, kita seolah-olah lagi dikeroyok oleh orang banyak. Orang yang belajar silet harimau yang sampai level ini paling banyak di dunia hanya 1% dari total seluruh yang belajar silet harimau. Pasan ambo kasanak sadonyo, kok ado bapunyo pisau tajam jan dicelek-celian, tapi kok tadasa antaro hidup jo mati gunakanlah. Selagi bisa basaba jolah sana, tetap rendah hati dan sembunyikan pisau tersebut. Level yang keempat yaitu keputusan silet. Apa itu keputusan silet? Maaf, itu rahasia. Intinya, tidak selalu murid di bawah guru dan guru di atas murid. Bisa jadi murid lebih hebat daripada sang guru. Kita semua telah ada kadar masing-masingnya. Hormati dan yakini guru Anda supaya ilmu yang Anda pelajari bisa cepat Anda terima. Sekian dulu pembahasan kita tentang tingkatan level silet harimau. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa like and share ke teman-teman Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.